Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai pasal 2 ayatnya yang kedua. Namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang selalu tercurah untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kerinduan ini, rindu dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang pertama sampai pasal yang kedua ayatnya yang kedua. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Allah adalah terang, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Kristus pengantara kita, anak-anakku. Hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan, tema kita mengatakan kita hidup dalam terang. Saudara yang diberkati dalam Tuhan, semuakah kita suka hidup di dalam terang itu? Tentu saja setiap orang punya jawaban masing-masing di dalam kehidupannya. Tapi satu hal yang pasti, melalui perikop kita ini, melalui iman kita yang kita baru-baru saja memperingati tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu menjadikan kita menjadi pribadi yang hidup di dalam terang. Benar, gak semua orang suka hidup di dalam terang itu. Ada orang yang mengambil jalan di dalam kegelapan itu. Ada orang lebih suka melakukan sesuatu di tempat yang gelap. Ada orang yang bahkan tidak suka sesuatu yang transparan di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, atau di dalam apapun itu. Sebab teramat banyak yang disembunyikan, sebab teramat banyak yang mau ditutupi,
sebab teramat banyak kebobrokan yang mau disimpan dengan rapi. Tapi saudaraku, sesuai dengan tema pada saat ini, kita hidup di dalam terang. Firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Yohanes ini dituliskan kepada umat Kristen untuk memberikan pengajaran tentang hakikat iman sejatinya orang Kristen dan bagaimana hubungan dengan Allah, dengan Tuhan Yesus, dan sesama kita. Saudaraku dalam kasih Tuhan, latar belakang nats ini tidak lain adalah adanya pertumbuhan gereja-gereja yang muncul di seluruh wilayah di dalam jangkauan penginjilan Yohanes. Dan latar belakang situasi ketika nats ini dituliskan, umat Kristen, umat percaya kepada Yesus, diperhadapkan kepada berbagai tantangan, termasuk juga tantangan dalam sebuah perpecahan. Tekanan dari masyarakat sekitar yang tidak memahami iman Kristen sejatinya. Serta semakin lagi aliran-aliran penyebaran doktrin-doktrin palsu, bahkan gnostisisme yang mencoba mengganggu keimanan mereka. Dalam surat ini Yohanes perlu menekankan pentingnya untuk menjaga kesatuan di dalam iman, tetap teguh di dalam kepercayaan, serta mempertahankan kebenaran Injil dan hidup di dalam terang Kristus. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku Yohanes ini adalah pribadi pemimpin gereja awal, gereja mula-mula yang aktif dalam memberitakan Injil dan selalu giat mengajar pengikut Kristus. Dan dia juga dikenal sebagai pribadi rasul kasih karena penekanannya selalu bicara tentang cinta kasih sebagai prinsip utama dalam ajaran Kristus Yesus. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, latar belakang yang lebih parah lagi tidak lain adalah perpecahan dan pertentangan doktrin. Gereja-gereja mulai mengalami perpecahan, mengalami perbedaan pendapat yang signifikan. Bagaimana mereka diperhadapkan dengan ajaran-ajaran dan doktrin-doktrin yang hadir pada saat itu. Ajaran palsu yang sangat berkembang dan membuat kesesatan bagi umat. Seperti yang saya sebut tadi, gnostisisme yang mengajarkan bahwa materi fisik itu jahat dan rohani itu baik, sehingga mengurangi pentingnya kehidupan Kristus yang sejati. Itu artinya, kalau mereka berpikir tentang materi fisik itu jahat, maka mereka tidak mengimani, tidak percaya bahwa Tuhan itu berada dalam tubuh yang fana ini. Padahal orang percaya mengimani bahwa Allah itu benar-benar menjelma, menjadi manusia, meninggalkan singgasananya, bahkan sama dengan manusia di tengah-tengah kehidupan ini, kecuali di dalam hal keberdosaan. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Lalu apa yang menjadi kaitan dari tema kita pada saat ini? Yang pertama, terang itu adalah simbol kebenaran. Ketika Yohanes menekankan bahwa Allah adalah terang dan di dalamnya tidak ada kegelapan sama sekali, ini mau mengatakan bahwa kebenaran, kesucian, dan kemurnian Allah itu diungkapkan dalam terang itu. Hal yang kedua, kaitan temanya, kegelapan itu sebagai simbol dosa. Kegelapan itu adalah bicara tentang dosa-dosa perpecahan, dosa-dosa pelanggaran di dalam Kristus, dosa-dosa di dalam keberadaan jauh dari kehidupan bersama dengan Tuhan, dan pribadi yang lebih menyukai sesuatu yang tidak Tuhan sukai di tengah-tengah kehidupannya, dilambangkan dengan kegelapan itu sendiri. Dan tentu saja gelap dan terang itu tidak mungkin bersatu atau tidak mungkin menyatu. Satu hal yang pasti, terang itu pasti akan selalu mengalahkan kegelapan itu. Lalu yang berikut, yang ketiga, apa yang menjadi kaitan tema? Yohanes mau hiduplah dalam terang.
Yohanes mendorong umat Kristen untuk hidup selalu di dalam terang, hidup di dalam ajaran Tuhan Yesus, menjauhi dosa, melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Hidup dalam kebenaran dan hidup di dalam kesucian itu. Lalu apa hal yang keempat? Mengembangkan kesadaran akan terang itu. Apa yang dimaksud di sana? Yohanes juga ingin menekankan pentingnya untuk selalu meningkatkan kesadaran akan terang Allah di dalam kehidupan kita. Dalam arti, maulah selalu dan selalu menggali firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Sehingga imanmu, sehingga pemahamanmu lebih dan lebih lagi, dan tidak akan tergoyahkan oleh ajaran apapun di tengah-tengah kehidupan kita. Maka menarik sekali ketika saya mencoba untuk melihat apa yang menjadi langkah-langkah hidup dalam terang. Langkah-langkah kehidupan dalam terang itu yang pertama sekali, berjalan dan berkaryalah dalam kebenaran itu. Bukankah firman Tuhan di Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi langkahku dan terang bagi jalanku. Itu artinya apa? Aktiflah mencari dan hiduplah sesuai dengan kebenaran Allah. Belajarlah kebenaran firman Tuhan dan tetap mencintai firman-Nya dalam kehidupan kita. Yang kedua, langkah hidup dalam terang itu, jauhilah dosa itu. Dosa itu bukan hanya untuk dibenci, tidak disukai, tapi justru lebih lagi setiap kita menjauhi dosa itu sendiri. Dalam arti, mari kita semua mengakui dosa kita, bertobat, dan menjauhinya. Rasul Paulus menuliskan dalam Efesus 5 ayat yang ke-8, sebab kamu dahulu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Sama seperti apa yang dituliskan oleh Yohanes ini. Benar, tak satupun kita. Tidak ada yang tidak berdosa, semua berdosa. Tapi biarlah itu menjadi masa lalu. Tapi sekarang, hiduplah menjadi pribadi yang baru, yang menjauhi dosa itu. Lalu apa yang ketiga? Langkah hidup di dalam terang itu. Berdoalah, berdoalah, berdoalah. Artinya apa? Peliharalah hubungan yang intim dengan Tuhanmu. Selalulah berkomunikasi, dan selalulah tertaut dengannya. Yang berikut, jalani hidup ini dengan kasih. Mengasihi sesama manusia adalah manifestasi dari hidup di dalam terang itu. Sebab 1 Yohanes 2 ayat 10 mengatakan, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang itu. Dan di dalam dia tidak ada sesuatu yang menyesatkan. Lalu apa yang terakhir? Yang menjadi langkah hidup dalam terang itu, tidak lain adalah milikilah persekutuan dengan sesama orang percaya. Hidup di dalam kepersekutuan itu menjadi ungkapan kehidupan orang percaya sejatinya. Bukankah itu yang menjadi bagian dari tugas panggilan gereja itu? Bersekutu, bersekutu, dan tetaplah bersekutu. Jangan pernah meninggalkan persekutuan itu. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa yang menjadi refleksi bagi setiap kita pada saat ini? Refleksi yang pertama adalah kesaksian akan Yesus Kristus. Ayat-ayat ini, nats kita saat ini menekankan pentingnya kesaksian akan Yesus Kristus sebagai firman kehidupan yang hadir di tengah-tengah umat manusia. Untuk itu, bagi kita saat ini, kita diingatkan bahwa iman kita didasarkan pada pribadi dan karya Yesus yang merupakan sumber terang bagi hidup kita. Sebab kita tidak dimungkinkan menjadi terang itu kalau bukan terang yang dari Kristus Yesus itu hadir dan memancar di dalam kehidupan setiap kita. Lalu apa yang kedua? Hiduplah sesuai dengan kebenaran. Yohanes menegaskan bahwa kita harus hidup sesuai dengan kebenaran agar kita hidup di dalam terang, agar benarlah kita hidup menjalani terang itu. Hidup di dalam kebenaran itu
adalah pribadi yang tidak mencintai kegelapan itu, membenci kegelapan itu, dan selalu menjadi pribadi yang menghadirkan terang itu di tengah kehidupan kita. Lalu apa yang ketiga menjadi refleksi pengampunan dosa melalui Kristus. Seperti apa yang disebutkan oleh kebenaran firman Tuhan, kalau ada seorang pun yang menyatakan bahwa dia tidak berdosa, dia adalah pendusta. Tapi jauh di balik itu, mari ingat, pengampunan dosa itu ada di dalam Kristus Yesus. Di dalam Yesus, dosamu akan diampuni. Di dalam Yesus, dosamu akan disalibkan. Dan engkau akan mendapatkan kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Yang berikut, apa yang menjadi refleksi bagi setiap kita? Milikilah hubungan yang benar dengan Allah. Itulah kehidupan sejatinya setiap kita. Miliki, jalinlah hubungan itu. Hubungan yang benar dengan Allahmu. Cintailah firman-Nya. Lakukanlah firman-Nya. Dan selalulah dekat dengan firman Tuhan. Menyukai firman-Nya. Hidup di dalam firman-Nya. Dan selalu mencobalah untuk menggalinya dengan mencintai Alkitab firman Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Yang terakhir, tanggung jawab terhadap kebenaran. Apa maksudnya di sana? Nats kita saat ini menegaskan adanya tanggung jawab kita untuk menyebarkan kebenaran dan cahaya Allah itu, terang Allah itu di dunia sekitar kita. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Matius itu. Jadilah terang itu, jadilah garam itu. Lihatlah apa yang dikatakan oleh filosofi itu. Daripada mengutuki kegelapan, nyalakanlah terang itu. Sekecil apapun terang yang engkau hadirkan, itu sangat berarti di dalam setiap kegelapan. Dan ingat satu hal yang pasti, sekecil apapun terang itu di dalam kegelapan, dia akan terlihat, dan itu akan memberi arti. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau menegaskan kembali bahwa kami adalah pribadi yang hidup di dalam terang. Dan biarlah itu menjadi kuat kami untuk tidak lagi mencintai kegelapan, untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang gelap, hal-hal yang tidak Engkau sukai di dalam kehidupan kami. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.